Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan kali ini kami akan menyajikan sedikit pembahasan tentang sejarah perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Avinda Deviana 206 12 10 47, Rasiani Dwi Yuliana 206 12 10 69, dan Karisma Putri Mutiara Sari 206 12 10 74. Selanjutnya, mari kita langsung kepada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah perkembangan tasawuf. A. Sejarah perkembangan tasawuf. Kelahiran tasawuf sendiri memiliki banyak versi. Secara historis, yang pertama kali menggunakan istilah tasawuf adalah seorang zahid atau ascetik yang bernama Abu Hashim al-Kufi dari Irak. Ada anggapan bahwa lahirnya ilmu tasawuf bukan bersamaan dengan lahirnya Islam, tetapi lahirnya tasawuf itu merupakan perpaduan dari berbagai ajaran agama. Prinsip perkembangan tasawuf. Perkembangan tasawuf pada abad pertama dan kedua ada sebutan yaitu tasawuf sunni. Pertama, periode pembentukan dengan menonjolkan gerakan-gerakan zuhud sebagai fenomena sosial yang berlangsung selama abad pertama dan kedua Hijriah, yang dipelopori oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'i tabi'in. Pada masa ini, fenomena yang terjadi adalah semangat untuk beribadah dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian mereka mencoba menjalani hidup zuhud. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asketisme atau zuhud itu adalah cikal bakal timbulnya tasawuf. Sedangkan asketisme itu sendiri sumbernya adalah ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, maupun kehidupan sahabat Nabi. Pengertian umum dari zuhud sendiri adalah zuhad, jamak dari zahid. Zahid diambil dari zuhud yang artinya tidak ingin, tidak demam kepada dunia, kemegahan, harta benda, dan pangkat. Menurut Yazid Bustami, ketika ditanya orang apa arti zuhud itu, beliau menjawab tidak mempunyai apa-apa dan tidak dipunyai apa-apa. Selanjutnya adalah aliran gerakan tasawuf. Pada abad 1 dan 2 ini muncul berbagai aliran gerakan tasawuf. Di antaranya ada aliran Basrah, aliran Madinah, aliran Kufah, dan aliran Mesir. Yang pertama yaitu aliran Basrah. Aliran Basrah mulai nampak pada abad kedua Hijriah. Aliran ini muncul dengan ciri khasnya yaitu sikap asketisme yang sangat kuat dan lebih ekstrim, serta mengembangkan sikap yang amat takut terhadap murka Allah, serta amat sangat takut terhadap siksa di akhirat. Pada periode inilah mulai meluas dan berkembangnya sufisme, artinya konsep-konsep yang tadinya semata-mata sebagai sikap hidup saja, kemudian disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Tokoh penting dari aliran ini antara lain Malik Ibnu Dinar dan Hasan al-Basri. 2. Aliran Madinah. Aliran Madinah sejak masa permulaan Islam, di Madinah sudah terlihat kelompok-kelompok asketis yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dan menempatkan Rasulullah sebagai kezuhudan mereka. Ciri yang paling utama di aliran ini adalah kekuatan dan kekhusyuan beribadah kepada Allah, konsekuen serta konsisten dalam sikap walaupun datang berbagai godaan. Bagi mereka yang terpenting adalah mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhkan diri dari segala hal yang dapat mengurangi kekhusyuan beribadah kepada Allah. Tokohnya yang terkenal diantaranya adalah Salman Al-Farisi dan Abdullah Ibnu Mas'ud. Yang ketiga ada aliran Kufah. Apabila kedua aliran sebelumnya lebih mengarahkan perhatian kepada ibadah dan menghindari pengaruh-pengaruh yang merusak, maka aliran Kufah lebih bercorak idealis.
gemar kepada hal-hal yang bersifat imajinatif yang biasanya dituangkan dalam bentuk puisi, tekstualis dalam memahami ketetapan, dan sedikit cenderung kepada aliran Syiah. Namun secara keseluruhan, aliran ini masih berpola Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri khas aliran ini yaitu rasa keagamaan yang kental, asketisme yang keras, kerendahan hati, dan kesederhanaan hidup. Tokohnya yang terkenal yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Yang keempat ada aliran Mesir. Aliran Mesir memiliki kesamaan ciri dengan aliran Madinah, sebab aliran ini sebenarnya adalah perluasan dari aliran Madinah yang tersebar melalui sahabat yang ikut serta ke Mesir pada saat Islam memasuki kawasan itu. Tokohnya adalah Zu al-Nun al-Misri. Sulit dipaksakan kapan asketisme beralih ke sufisme, tetapi yang pasti, sufisme yang awal adalah sufisme yang konsisten dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Karena itu, tasawuf tipe awal ini diterima sebagian besar ulama, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini pula yang menyebabkan penamaan tasawuf Sunni. B. Lahirnya tasawuf bersamaan dengan lahirnya Islam. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang anggapan lahirnya tasawuf. Anggapan yang pertama adalah bahwa tasawuf atau sufisme itu lahir dari agama Islam sendiri. Hal ini bisa dilihat dari ayat Al-Quran maupun hadis tentang ajaran tasawuf. Dalam surat Al-Baqarah ayat 115 dijelaskan yang artinya, dan kepunyaan Allah lah arah timur dan barat. Maka kemanapun kalian mengarahkan wajah kalian, di situ ada wajah Allah. Dalam ayat lain, Allah juga menerangkan yang artinya, telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan olehnya. Kami lebih dekat kepada manusia ketimbang pembuluh darah yang ada pada lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga disebutkan hal serupa yang artinya, jika seorang hamba mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, niscaya aku akan mendekatinya sedepah. Dan jika ia mendekatiku datang dengan berjalan, niscaya aku akan mendatanginya dengan berlari. C. Perkembangan tasawuf di dunia Islam. Secara historis, tasawuf telah mengalami banyak perkembangan melalui beberapa tahap sejak pertumbuhannya hingga sekarang. Pada sejarah umat Islam, ada peristiwa tragis yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dari peristiwa itu, terjadi kekacauan dan kemerosotan akhlak. Dan pada akhirnya, para ulama dan para sahabat yang masih ada berpikir dan berikhtiar untuk membangkitkan kembali ajaran Islam mengenai hidup zuhud dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi awal timbulnya benih tasawuf yang paling awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan tasawuf pada abad 1 dan 2 Hijriah masih berupa zuhud, yaitu ketika sekelompok kaum muslim memusatkan perhatian dan memprioritaskan hidupnya pada pelaksanaan ibadah untuk mengejar kepentingan akhirat. Tokohnya antara lain Al-Hasan Al-Basri, Robi'ah Al-Adawiyah. Selanjutnya yaitu perkembangan tasawuf pada abad ketiga dan 4 Hijriah. Tasawuf pada abad ketiga dan 4 Hijriah mempunyai corak yang berbeda dengan tasawuf pada abad sebelumnya. Pada abad ini, tasawuf sudah bercorak kefanaan atau ekstase yang menjurus ke persatuan hamba dengan Tuhannya atau istilah lainnya wahdatul wujud. Selain itu, orang-orang pada masa ini sudah ramai membahas tentang lenyap dalam kecintaan atau ittihad bi al-mahbub, kekal dengan Tuhan atau baqa bi al-mahbub, menyaksikan Tuhan atau musyahadah, bertemu dengannya atau liqa dan menjadi satu dengannya atau ain al-jama'. Seperti yang diungkapkan oleh Abu Yazid al-Bustam, seorang sufi dari Persia yang pertama kali mempergunakan istilah fana atau lebur atau hancurnya perasaan. Istilah fana merujuk pada suatu kondisi di mana seorang sufi kehilangan kesadaran terhadap hal-hal fisik atau al-hisiyat.
Sedangkan itihad adalah kondisi di mana seorang sufi merasa bersatu dengan Allah sehingga masing-masing bisa memanggil dengan kata aku atau ana. Tasawuf pada masa ini lebih mengarah kepada ciri psikomoral dan perhatiannya diarahkan pada moral dan tingkah laku. Hal ini berdasar bahwa pada abad ketiga dan keempat Hijriyah, ilmu tasawuf terbagi menjadi 3, yaitu ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan ilmu metafisika. Pada abad ini pula terdapat 2 aliran, yaitu tasawuf sunni dan tasawuf semi falsafi. Aliran tasawuf sunni merupakan bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis secara ketat, serta mengaitkan ahwal atau keadaan dan makomat atau tingkatan ruhaniyah mereka kepada 2 sumber tersebut. Selanjutnya, aliran tasawuf semi falsafi di mana para pengikutnya cenderung pada ungkapan-ungkapan ganjil atau syatahiyat serta bertolak dari keadaan fana menuju pernyataan tentang terjadinya penyatuan atau itihad atau hulul. Beberapa tokoh yang bergerak di bidang tasawuf pada kesufian abad ketiga Hijriyah, diantaranya ada Abul Faid Zinnun al-Misri, Abu Yazid al-Bustami, Yahya bin Mu'az, dan al-Junaid. Sedangkan tokoh tasawuf pada abad keempat Hijriyah antara lain Al-Sari al-Saqati, Abu Hamid bin Muhammad al-Rubazi, Abu Zaid al-Adami, Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab Asy-Syaqqafi, Abu Bakar Syibli, Abu Muhammad al-Murtasi, dan Husain bin Mansur al-Hallaj. Selanjutnya yaitu perkembangan tasawuf pada abad kelima Hijriyah. Tasawuf pada abad kelima Hijriyah identik dengan konsolidasi. Dan hal yang melatar belakangi konsolidasi ini adalah salah kaprahnya para sufi dalam memahami tasawuf pada abad sebelumnya, yang kemudian menyebabkan pertarungan sengit antara ulama fikih dengan para sufi itu sendiri. Ditambah lagi, pada masa itu sedang berkembang mazhab Syiah Ismailiyah dengan konsep imamahnya yang kemudian mampu mendekatkan para sufi dengan kaum Syiah. Hal ini juga menyebabkan semakin buruknya pandangan ulama fikih terhadap tasawuf. Masa ini ditandai dengan kompetisi dan pertarungan antara tasawuf sunni dan tasawuf semi falsafi yang kemudian dimenangkan oleh tasawuf sunni. Kemenangan ini dikarenakan menangnya aliran teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari yang mengkritik keras terhadap teori Abu Yazid al-Bustami dan al-Hallaj yang nampak bertentangan dengan akidah Islam. Oleh karena itu, tasawuf pada abad ini cenderung mengadakan pembaharuan. Dan pada masa ini pula, filsafat serta ilmu kalam berkembang dengan sangat pesat yang kemudian lambat laun mempengaruhi ajaran tasawuf. Dalam perkembangannya yang terakhir, tasawuf Islam telah bersatu dengan ajaran filsafat sehingga menjadi satu model yang dinamakan dengan filsafat tasawuf. Filsafat tasawuf merupakan perpaduan antara ajaran-ajaran Neoplatonisme dan di pihak lain dengan ajaran Persia dan India. Kemudian beberapa tokoh sufi besar pada masa ini antara lain ada Abu Hamid al-Ghazali, Syekh Ahmad al-Rifai, Syekh Abdul Qadir al-Jailani, Syekh Abu Hasan al-Syazili, Abu al-Abbas al-Mursi, dan Ibnu Attahillah al-Sakandari. Namun ulasan tentang tasawuf pada masa kelima Hijriah ini lebih menitik beratkan pada konsep tasawuf al-Ghazali sebab beliau adalah seorang sufi yang paling terkenal dan terbesar pada masa itu dan konsep tasawuf yang ia miliki paling jelas serta mencerminkan kondisi pada abad kelima Hijriah. Selanjutnya beralih ke sejarah perkembangan tasawuf pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah. Pada abad ke-6 Hijriah, tampillah tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat. Kompromi dalam pemakaian term-term filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf itu sendiri. Dr. Ibrahim Hasan dalam bukunya yang berjudul Tarikhul Islam menamainya dengan sinkretisme filsafat dengan tasawuf. Sehingga dalam hal ini perjalanan tasawuf masih sama seperti pada abad ke-5 Hijriah. Ditambah lagi adanya akibat dari besarnya pengaruh tasawuf al-Ghazali yang berhasil mengkompromikan ilmu kebatinan dengan filsafat itu sendiri. Teorinya mengenai hakikat bukan semata-mata dengan akal, namun juga dengan perasaan.
Adapun beberapa tokoh sufi pada masa ini antara lain Syihabuddin Abdul Futuh al-Syuhrawardi, Muhyiddin Ibnu Arabi, Umar Ibnu Farid, dan Abdun al-Haqi bin Sabi'in. Dan dari keempat tokoh sufi di atas, yang paling terkenal ialah Syihabuddin Abdul Futuh al-Syuhrawardi dan Muhyiddin Ibnu Arabi. Setelah melalui abad ke-7 Hijriah, perkembangan tasawuf pada abad ke-8 Hijriah mulai menampakkan tanda-tanda keruntuhan tasawuf. Hal ini disebabkan seringnya terjadi penyelewengan dan pemikiran ganjil dalam diri kaum sufi itu sendiri yang mengancam kehancuran reputasi baik ilmu tasawuf. Tasawuf pada masa ini telah terpengaruhi oleh bid'ah, khurafat, mengabaikan syariat, hukum-hukum moral, dan penghinaan terhadap ilmu pengetahuan, membentengan diri dari dukungan awam untuk menghindarkan diri dari rasionalitas, azimat, dan ramalan serta kekuatan gaib yang terlalu ditonjolkan. Lambat laun, perkembangan tasawuf pada abad ke-8 Hijriah ini semakin surut dan tidak ada lagi pemikiran baru dalam dunia tasawuf. Meski begitu, ada beberapa sastrawan sufi seperti Al-Qasyani atau Al-Kisani yang telah banyak menulis buku-buku tentang tasawuf, namun beliau tidak mengeluarkan pendapat yang baru. Adapun penyebab mundurnya tasawuf di dunia Islam pada abad ke-8 Hijriah di antara lain, yang pertama, masa ini adalah masa suram-suramnya cahaya perasaan dan pemikiran karena adanya rasa keputusasaan di dalam dunia Islam itu sendiri disebabkan oleh hancurnya Baghdad sebagai jantung ilmu pengetahuan di tangan bangsa Mongol. Ditambah lagi, pada masa ini kekuasaan Islam berpindah ke Asia Kecil atau Turki oleh Turki Utsmani. Yang kedua, bangsa Barat mengalami zaman Renaissance yang mendorong kemajuan bangsa Barat dalam mengambil alih peradaban dunia. Dan yang ketiga, umat Islam hanya bertaklid dalam segala bidang ilmu, yaitu menurut saja kepada apa yang ditulis dan dijelaskan oleh orang-orang terdahulu. Tidak hanya tasawuf, kondisi taklid ini juga terjadi pada beberapa bidang ilmu seperti ilmu fikih, Al-Quran, hadis, dan teologi atau kalam. Abad 10 Hijriah. Pada abad ke-10 Hijriah muncul kembali seorang sufi yang besar di Mesir, yaitu Abdul Wahab Sya'rani. Ia memiliki banyak karangan, namun sebagian besar isinya sulit diterima oleh rasa dan harus menggunakan akal. Kemudian, di abad ke-12 Hijriah muncul kembali seorang sufi yang bernama Abdul Ghani An-Nablusi, yaitu seorang pengikut Ibnu Arabi. Perkembangan tasawuf di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah yang dibawa oleh para pedagang dari luar, termasuk dari Arab. Kemudian, Islam di Indonesia mengalami pasang surut seolah-olah menghilang beberapa abad lamanya. Tetapi, pada abad ke-11 Masehi, Islam menampakkan kekuasaannya lagi di Indonesia lewat paham Syiah, yang kemudian pada abad ke-13 berubah lagi menjadi aliran Syafi'iyah. Muncul pertanyaan, kapan tasawuf masuk ke Indonesia? Di Indonesia, tasawuf muncul dalam bentuk tarekat, misalnya tarekat Qadriyah, berasal dari Baghdad, Naqsabandiyah dari Turkistan, dan Satariyah dari Makkah. Perkembangan tasawuf di Pulau Jawa. Di akhir abad ke-15 Masehi, tepatnya pada tahun 1479 Masehi, berdirilah kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa atau di Demak, Jawa Tengah. Dengan rajanya yang pertama adalah Raden Patah, maka tercatat dalam sejarah bahwa semenjak itu pula tersebarnya ajaran tasawuf. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tidak terlepas dari usaha para wali yang dikenal dengan nama Wali Songo dengan menggunakan pendekatan mistik yang di dalamnya diisi ajaran tasawuf. Perkembangan tasawuf di Pulau Sumatera. Perkembangan tasawuf di Sumatera tidak terlepas dari upaya maksimal para ulama sufi yang bermukim di beberapa daerah tersebut. Untuk mengembangkan ajarannya, ulama-ulama sufi yang sangat berpengaruh di Sumatera antara lain Syekh Hamzah Pancuri, Syekh Syamsuddin bin Abdillah As-Sumatrani, Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuriyeh, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Perkembangan tasawuf di Pulau Kalimantan. Perkembangan tasawuf di Kalimantan sama halnya di pulau lain di Nusantara, di mana ulama yang bermukim di sana, salah seorang sufi yang terkemuka di Kalimantan Barat adalah Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi.
Kemudian kita meninjau lagi perkembangan tasawuf di Kalimantan Selatan yang antara lain dikembangkan oleh Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari. Ulama-ulama inilah yang membekali ilmu tasawuf yang sangat luas kepada Syekh Muhammad Nafis sehingga ia mendapatkan pengakuan yang tinggi oleh masyarakat luas di Kalimantan Selatan dengan gelar Al-Alimul Alamah wal Fahamah. Perkembangan tasawuf di Pulau Sulawesi. Perkembangan tasawuf di Sulawesi tidak jauh berbeda dengan keadaan di pulau lain, di mana ajaran tasawuf yang diterimanya ada yang bercorak sunni dan ada pula yang bercorak falsafi. Dalam pembahasan ini, penulis mengemukakan salah seorang ulama tasawuf dari kesekian banyak ulama yang menekuni ilmu tersebut. Ulama yang dimaksudkan itu adalah Syekh Takjul Halwati Al-Makassari yang lahir 8 Syawal 1036 Hijriah atau 3 Juli 1629 Masehi. Ia termasuk penganut ajaran tasawuf yang beraliran Sunni yang bermukim di Goa atau Sulawesi Selatan. Kesimpulan, tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniyah agar selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bertasawuf bertujuan memperoleh hubungan secara sadar antara manusia dengan Tuhannya untuk mendekatkan diri kepadanya dengan mengikuti konsep yang ada dalam tasawuf. Tidak perlu ada pertentangan antara ajaran tasawuf yang tidak sepenuhnya ada dalam ajaran syariat Islam. Hal yang penting adalah bagaimana kita bisa selalu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman untuk mencapai hakikat sampai ke makrifat. Demikian sedikit penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan selama penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.